Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di tutorial Android Studio. Bersama saya Benny dan kita kali ini akan meneruskan project yang sudah kita lakukan di video yang tutorial sebelumnya ya. Nah, jadi sebelumnya sudah kita melakukan nih tahapan 1 sampai dengan 6, yaitu kita mendesain splash screen, menambahkan animasi, login dan animasi, dan sign up beserta animasinya. Dan kita sekarang sudah masuk ke tutorial di mana kita akan membangun Firebase, database berbasis Firebase. Nah, nanti sehingga isian yang ini ketika kita mengisi data di sini, kemudian kita tekan tombol go, maka data-data ini akan disimpan ke database Firebase yang ada di internet. Nah, caranya gimana teman-teman? Baik, langsung kita mulai ya. Ini saya sudah buka aplikasinya. Kita lihat dulu, mungkin ada yang terlewat. Sepertinya sudah ini ya, sudah fix. Oke, saya ulangi. Jadi cara kerjanya gini. Kita akan user kan biasanya kalau daftar itu dia mengisi full name, kemudian username, email address, phone number, dan password. Kemudian si user menekan tombol go gitu ya. Nah, tombol go ini fungsinya adalah menyimpan data yang dimasukkan tadi ke dalam database. Nah, jadi di kesempatan kali ini bagaimana caranya menghubungkan supaya tombol ini bisa berfungsi sehingga data yang ada di sini dimasukkan ke database ketika ini ditekan, gitu ya. Oke, persiapan yang harus kita lakukan, teman-teman, pertama-tama harus update dulu ya. Pastikan sebuah plugin itu terupdate. Plugin apa? Oke, kita ke file, settings, kemudian cari di sini menu plugins. Teman-teman cari di sini Firebase, ketikin aja ya, Firebase Service. Nah, ini kalau di sini ada button yang button update ya, jadi tulisannya tuh update kalau nggak salah, teman-teman tekan, kemudian tunggu sebentar sampai nanti buttonnya berubah menjadi restart ID. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman tinggal klik restart ID dan Android Studio-nya akan merestart ulang, gitu ya. Nah, ini adalah tahapan yang penting karena kalau kita nggak melakukan update di plugin Firebase Service ini, takutnya menu yang ada di sini yang selanjutnya saya jalankan nanti nggak akan keluar ya. Oke, jadi teman-teman update dulu. Nah, kalau sudah update, kita masuk ke koneksi Firebase-nya. Caranya gimana? Klik tools, kemudian Firebase. Nanti muncul tampilan asisten gini. Kemudian teman-teman cari di sini real time database ya. Klik get started with real time database. Jadi ini untuk membuat database, mengkoneksikan dan membuat database-nya. Oke. Nah, kemudian teman-teman klik connect to Firebase. Nah, di sini saya yakin teman-teman pasti punya email ya. Email yang basisnya adalah Google Mail. Nah, jangan yang lain. Jangan yang Yahoo, jangan yang Rocket. Jadi teman-teman kalau belum punya email dari Gmail, teman-teman bikin dulu ya. Kalau sudah punya Gmailnya, teman-teman langsung klik connect to Firebase. Ini fungsinya adalah mengkoneksikan proyek kita atau menyambungkan proyek kita sehingga nanti bisa terhubung ke Firebase. Klik connect, pastikan internetnya jalan. Kemudian kita akan diminta untuk login akun ya. Saya pakai akun saya ini, akun email saya pilih. Saya yakin teman-teman pasti bisa ya login ini. Kalau nggak bisa ya, wow, boleh tanyakan aja di kolom komentar. Masukkan password, kemudian next. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita harus bikin project ya, bikin project dulu. Projectnya apa? Nah, projectnya saya suka Bootstrap aja ya. Kalau sudah, continue. Kemudian di sini kita pilih yang continue aja, nggak usah diapa-apain karena kita baru latihan ya. Oke, baru latihan. Kemudian untuk negaranya biarin aja dulu, nggak apa-apa. Kalau mau dirubah ke Indonesia bisa juga, ada pilihannya Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian I accept, kemudian create project. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti ada opsi di mana kita diminta untuk menyambungkan proyek ini ke Android Studio kita. Oke, kita tunggu ya.
Baik, nah jadi tutorial yang saya ajarkan ini menggunakan, bisa jadi ya, Android kita itu berbeda versinya. Nah, jadi kalau misalkan di teman-teman nggak jalan, teman-teman bisa tinggalkan komentar di kolom komentar ya, supaya saya bisa bantu lewat komentar tersebut. Oke, ini kalau sudah seperti ini, continue. Tunggu sebentar dan dan si Firebase website ini dia secara otomatis akan mengkoneksikan atau menghubungkan Android Studio dengan Firebase. Klik connect. Oke, ini sudah terkoneksi ya. Oke, cara gini. Kalau sudah terkoneksi gini, selanjutnya kita ngapain? Apakah kita langsung ngoding? Enggak, kita harus bikin ini ya, bikin tabel. Nah, saya pengen perlihatkan kepada teman-teman bahwa Firebase ini berbeda dengan dengan database seperti MySQL ya. Coba saya perlihatkan. Kalau MySQL itu biasanya diakses melalui phpMyAdmin kan. Nah, tapi kalau Firebase, salah. Tampilan phpMyAdmin itu seperti ini ya. Saya yakin teman-teman pernah lihat. Nih. Di sini ada field dan ada strukturnya lah ibaratnya. Nah, kalau Firebase tuh, jadi kita bikin database Firebase tuh, kita akses firebase.google.com, enter, kemudian go to console ya kalau sudah login. Biasanya setelah kita login di sini tadi, otomatis akun kita sudah siap digunakan, tinggal go to console aja. Nah, dan di sini project yang kita baru bikin tadi ini ya, sudah kelihatan. Nah, cara bikin database-nya gimana? Klik project yang ada. Nah, jadi yang kita lakukan di sini tadi, nih, yang tadi kita belum membuat yang namanya database, tapi hanya membuat proyek gitu ya. Sedangkan database-nya belum kita bikin. Database-nya dibikin tadi dengan cara kita masuk ke konsol, kemudian pilih project yang kita akan lakukan. Tadi Bootstrap proyeknya ya. Kemudian teman-teman pilih real time database. Nah, gitu. Jadi tadi kita bikin proyek, bukan kita bikin database, masih belum. Nah, di sini muncul tombol create database. Nah, di sini kita menciptakan database-nya. Klik. Kemudian ini di next aja, nggak masalah. Start in test mode ya, karena kita sedang latihan, jadi biarin aja. Nah, dan di sini adalah rules, dimana rules ini sangat penting. Kalau teman-teman bikin project yang benar-benar project yang perlu security, jangan pilih yang test mode, karena test mode ini bisa dibaca oleh siapapun ya. Nah, pilih yang start in log mode kalau bikin project yang secure. Tapi karena kita ini latihan, maka kita pakai yang test mode aja. Kalau sudah enable, tunggu sebentar dan saya akan peragakan gimana caranya bikin tabel. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah tampilan dari database Firebase. Beda dengan phpMyAdmin ya. Beda dan mungkin kita tidak terbiasa gitu. Nah, sekarang saya nggak akan membahas lebih banyak detail karena kalau sampai rinci itu bakal lama ya. Saya akan membahas gimana caranya membuat tabel. Kita akan membutuhkan sebuah tabel untuk project kita, namanya adalah tb_user. Cara menambahkannya teman-teman lihat di sini ada tanda plus, klik. Kemudian di sini ketikin aja tb_user. Gini ya, gitu aja. Untuk value-nya teman-teman kasih 0 aja, nggak masalah. Klik add. Nah, ini tabelnya sudah selesai. Sudah selesai ya. Bisa dihapus tabelnya dan bisa tambahin lagi dan seterusnya. Tapi kita nggak akan coba ya. Kita langsung ke project kita aja. Nanti di project kita akan buktikan bahwa dari tampilan ini dia bisa memasukkan data ke sini. Nanti kita demokan. Oke, selanjutnya kita ngapain? Nah, teman-teman, close ini, kita masuk ke Android Studio, kemudian close ini. Kemudian kita akan membuat sebuah kelas Java ya, Java class. Ini untuk membantu kita menghubungkan ke database tadi, ke Firebase. Klik project, kemudian tampilan Android, kemudian Java, kemudian di sini teman-teman klik kanan. Di sini new Java class ya. Kasih aja namanya helper
class gitu ya. Helper class ini gunanya untuk mempermudah kita ngoding database-nya. Oke, nah di sini kita ngapain? Nah, kita akan membuat variabel. Berapa variabel? Dan variabel apa aja? Nah, kita lihat di sini di sign up activity ini ada berapa field ya? 1 2 3 4 5. 5 ya. Berarti kita harus membuat 5 variabel dalam satu baris saja ya, nggak usah ke bawah baris. Jadi satu baris saja. Pertama full name, saya kasih namanya fname, kemudian username, uname, kemudian apa tadi, email ya. Email, kemudian apa, phone atau telepon, kemudian baru password, titik koma. Nah, di sini kita akan membangun konstruktor namanya. Caranya jangan diketik, tapi secara otomatis saja. Klik kanan di bagian sini, kemudian generate, kemudian pilih konstruktor, pilih salah satu fname ya. Kita cari fname atau select none, bisa nggak? Nah, jadi ini adalah konstruktor kosong namanya. Kemudian kita bikin konstruktor lagi, klik kanan generate, kemudian konstruktor lagi, pilih semuanya. Cara milih semuanya gimana? Teman-teman tekan shift di keyboardnya, kemudian tekan string ini, jadi dia kepilih semuanya, lalu oke. Ini konstruktor ya, ini konstruktor kosong, ini konstruktor yang ada semua variabelnya. Kemudian kita harus membuat fungsi setter and getter. Caranya gimana? Sama, klik kanan, generate, kemudian getter and setter, pilih semuanya ya, kemudian oke. Nah, ini seperti ini aja dulu, kita nggak perlu terlalu banyak memahaminya. Yang penting tadi kita bikin variabel, kemudian bikin konstruktor kosong, konstruktor dengan parameter, dan setter and getter. Ini gini aja, nggak usah terlalu detail saya bahasnya ya. Kemudian kita akan menambahkan fungsi supaya button go ini bisa menyimpan data ke database. Oke, caranya gimana? Kita ke sign up, kemudian kita akan membuat fungsinya seperti ini. Oke, nah tapi sebelumnya kita harus ini dulu ya. Nah, di sini di tutorial sebelumnya kita tidak mendeklarasikan semua komponen yang kita gunakan ya. Kan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 komponen ya. Nah, di sini cuma baru ada 1 2 3 4 komponen. 5 6 komponen ya. Username-nya sudah ada, passwordnya sudah ada, yang belum ada tuh apa? Email dan phone, ya kan? Nah, email dan phone makanya kita harus tambahkan di sini. Oke. Email, phone gitu ya. Sudah di sini, kemudian teman-teman tambahkan juga di sini username. Oh, full name juga belum ya. Full name. Nah, full name, email dan phone. Kemudian di sini full name sama dengan, copy aja lah ya. Copy aja, paste, kemudian oke, untuk ID-nya sudah kita tentukan di tutorial sebelumnya ya. Full name, username, email, Ctrl D. Kemudian di sini email, copy, paste. Kemudian ada font ya, Ctrl D, font, copy, paste. Passwordnya sudah, buttonnya sudah. Oke, kalau sudah baru kita ngoding. Saya akan lihat ini dulu ya. Saya akan lihat contekan dulu. Oke. Di bagian sini kita perlu bentar. Oke, di bagian sini ya. btn go sign up dot set on click listener new v.onClickListener. Teman-teman jangan diketik semuanya, pilih aja yang sudah ada. Sudah seperti itu. Kemudian di sini baru kita bisa nggak ya? Oke, bentar ya, saya cari codingnya. Saya tuh agak lupa gitu. Nah, ini codingnya. Oke, pertama-tama kita bikin ini ya, sebuah variabel di sini. Maaf, saya lupa. Nah, ini kita bikin objek lagi di bagian sini, ya. Objeknya apa tadi? Objeknya adalah, oke, kita lihat nama objeknya apa.
objeknya Firebase database ya, Firebase ada nggak sih Firebase kok nggak muncul ya. Namanya root titik koma, kemudian database reference titik koma. Oke, ini nggak muncul, kenapa ya? Kenapa nggak muncul? Oh ya, kita lupa satu tahapan. Oke, di sini, di bagian sini teman-teman buka lagi tools, kemudian Firebase. Nah, di sini tadi real time database ya, real time database. Klik. Kemudian teman-teman klik yang get started. Nah, klik yang add the real time database SDK to your app. Klik ini, accept changes. Oke, sudah demikian. Mungkin kemudian kita masuk ke sign up Java. Di sini klik Alt Enter ya untuk mengimport mengimport apa nih? Mengimport package atau library Firebase database secara otomatis. Ini juga Alt Enter. Oke. Kalau sudah, kemudian codingnya tadi apa? Oke, codingnya seperti ini ya. Kita keluarkan dulu di bagian sini. Tadi sudah kita bikin ini objek, kemudian di bagian sini kita bikin root sama dengan Firebase database dot get instance. Oke, titik koma. Kemudian kita reference dot root sama dengan ya, root dot get reference. Nah, tadi tabelnya apa namanya? TB user gitu ya, TB user titik koma. Dan di sini kita akan coba instruksi ini dulu sebelum full codingnya. Reference dot set value ini dari Android Studio. Kira-kira bisa nggak ya? Oke, jadi maksud saya gini, kita run dulu, kemudian kita perhatikan ya, nanti harusnya ketika kita nah ini masih ada error. Nah, ini saya harus ada yang dikerjakan dulu, mungkin kita lanjutkan di video berikutnya ya. Jadi teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Error ini kenapa? Nanti kita perbaiki di video berikutnya.